Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ketemu lagi dengan Bu Guru pada hari Senin. Anak-anak, pada hari ini kita lanjutkan pembelajaran tema 8. Peristiwa alam, subtema 3, tentang musim penghujan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang aturan saat makan, PPKN tema 8 subtema 3. Musim hujan datang. Kita bisa menikmati sejuknya udara. Hampir setiap hari turun hujan. Matahari bersembunyi di balik awan. Petani menyambut gembira datangnya musim hujan. Tanaman dan pohon dapat tumbuh subur, disiram oleh air hujan yang turun. Pakailah payung atau jas hujan agar kamu tidak kehujanan. Jaga kondisi tubuh dengan makanan bergizi agar kamu dapat beraktivitas dengan baik. Hujan turun sepanjang hari. Hujan membuat udara terasa dingin. Saat hujan turun, Siti merasa mudah lapar. Udara dingin membuat Siti lapar. Siti menyantap makanan hangat. Makanan hangat membuat tubuh Siti terasa nyaman. Kita membutuhkan makanan agar energi dalam tubuh tercukupi. Makanan apa yang tepat disantap saat hujan turun? Ini adalah makanan yang biasanya disantap saat hujan. Kenapa? Karena ini disajikan hangat-hangat, sehingga tubuh kita dapat merasakan kehangatan dari makanan yang kita makan. Anak-anak, perhatikan gambar berikut dan jawablah pertanyaannya. Apa yang terjadi pada Udin? Udin menyemburkan makanannya ke Penny. Dua anak ini bermain-main dengan nasinya. Apa yang sedang dilakukan Siti? Siti sedang berdoa sebelum makan. Apa yang sedang dilakukan Edo? Edo makan dengan sangat tidak baik, berantakan semua, sehingga minumannya tumpah. Bagaimana posisi Lani saat makan? Lani duduk dengan tertib saat makan. Anak-anak, itu tadi adalah 4 gambar dengan kondisi yang berbeda-beda. Coba perhatikan apa yang dilakukan anak-anak pada gambar berikut ini. Anak-anak sedang berebut makanan dan ada yang sampai marah pada teman gara-gara makanan. Ini adalah perilaku yang tidak baik karena makan mempunyai aturan agar semua anak dapat mendapatkan bagian makanan. Aturan apa yang kita lakukan saat makan? Yang pertama adalah cuci tangan sebelum makan. Kemudian yang kedua, berdoa dulu sebelum mulai makan. Yang ketiga, makan tidak sambil bicara. Yang keempat, mengambil makanan secukupnya. 5. Menghabiskan makanan.
6. Meletakkan piring dan sendok ke tempat cuci piring jika selesai makan. Yang ketujuh, merapikan kembali meja dan kursi setelah makan. Anak-anak, mari kita beri tanda centang untuk gambar yang sesuai dengan aturan makan. Perhatikan 6 gambar berikut. Pada 6 yang diberi centang adalah 3 yang paling tepat. Berdoa sebelum makan yang dilakukan Upin, kemudian Lani mencuci tangan sebelum makan. Sedangkan Edo makan dengan duduk tertib. 3 gambar ini tidak baik, seperti yang dilakukan Benny. Makan tangan kanan dan tangan kiri dengan terburu-buru. Kemudian Dayu meninggalkan makanan tidak dihabiskan. Siti tersedak makanan. Anak-anak, patuhi aturan makanan dengan baik. Apa akibatnya jika aturan tidak dilakukan? Di sini yang dimaksud adalah aturan makan. Yang pertama, jika tidak mencuci tangan sebelum makan, dapat membawa kuman masuk ke dalam makanan yang dimakan. Makan sambil berbicara, maka akan mengakibatkan tersedak. Mengambil makan yang banyak dan tidak dihabiskan disebut tidak bersyukur kepada Tuhan. Tidak meletakkan alat makan yang sudah dipakai ke tempat cucian akan membuat kotor dan berantakan, sehingga banyak lalat dan kuman. Meja makan berantakan jika tidak dirapikan kembali. Anak-anak, kita harus mematuhi aturan saat makan. Aturan dibuat agar kita menjadi teratur. Aturan makan dibuat agar kegiatan makan dapat berjalan dengan baik. Aturan makan di rumah harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Pulang sekolah, Siti merasa lapar. Ibu telah menyiapkan makanan lezat untuk Siti. Siti makan bersama keluarga dengan aturan yang sesuai. Anak-anak, patuhi aturan saat makan agar tidak terjadi kejadian yang tidak menyenangkan akibat tidak mematuhi aturan makan. Anak yang disiplin selalu mematuhi aturan dengan tertib. Selamat belajar. Disiplin sejak kecil akan membawa keberhasilan di masa depan.